Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan ajak kalian untuk membahas tentang perencanaan dan pengorganisasian, yang mana materi tersebut lumayan penting untuk kita karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke guys, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Febriansa, NIM aku 24171036, aku program studi administrasi publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Sebelum masuk ke materi perencanaan, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Ada nggak sih kalian yang nggak suka liburan? Tentunya pasti suka semua ya. Nah, sebelum kita berangkat, tentunya kita pasti sudah membuat rencana, tujuan, tanggal, dan siapa saja yang ikut. Nah, itu adalah merupakan contoh perencanaan dalam kehidupan kita. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita masuk ke materi perencanaan. Oke guys, dalam materi perencanaan ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi perencanaan, kemudian unsur-unsur, kemudian fungsi, prinsip, jenis, dan langkah-langkah perencanaan. Kita masuk definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan dengan mengatur sumber daya dan kegiatan secara efektif. Proses ini melibatkan analisis situasi, penentuan tujuan, pengembangan strategi, perencanaan operasional, implementasi, dan evaluasi. Dengan perencanaan yang baik, organisasi atau individu dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita lanjut kepada unsur-unsur perencanaan. Nah, di unsur-unsur perencanaan ini yang pertama ada rasional. Jadi berdasarkan pemikiran logis. Jadi perencanaan itu harus rasional ya, bukan irasional. Kemudian yang kedua estimasi atau berdasarkan analisis fakta. Jadi ada estimasinya dulu kita merencanakan sesuatu, misalnya waktunya estimasinya kapan. Kemudian lanjut ada preparasi, persiapan untuk tindakan. Jadi harus ada persiapan dulu. Kemudian yang keempat adalah operasional untuk dilaksanakan. Nah, dalam perencanaan juga kita tentu harus ada operasionalnya dulu. Kita masuk ke fungsi-fungsi perencanaan. Yang pertama adalah fungsi interpretasi atau menjelaskan kebijakan. Jadi dalam perencanaan khususnya untuk kebijakan, dalam perencanaannya kita jelaskan dulu apa tujuannya dari kebijakan ini gitu. Kemudian yang kedua adalah peramalan atau memprediksi masa depan. Jadi perencanaan itu kita prediksi di masa depan itu bakal ada apa. Jadi kita bisa merencanakan untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi, mengatur kegiatan. Jadi untuk memperkuat sinergi kita harus berkoordinasi biar saling bisa mengisi satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah ekonomis, menghemat sumber daya. Jadi kita mengatur sedemikian rupa agar biaya dalam perencanaan kita itu dapat digunakan seefisien mungkin. Kemudian yang kelima adalah pedoman atau acuan pelaksanaan. Kita melakukan jadi fungsinya perencanaan itu bisa menjadi acuan kita dalam melaksanakan suatu hal. Yang keenam adalah kepastian, menentukan langkah-langkah. Nah, kalau tanpa perencanaan kita itu tidak pasti langkah-langkah kita mau ngapain, step selanjutnya ngapain. Nah, kalau ada perencanaan kita jadi jelas, kita punya step by step yang sudah dirancang. Kemudian yang ketujuh adalah pengendalian atau mencegah penyelewengan. Jadi sudah ditentukan tujuannya, jadi tidak akan ada lagi yang tindakan penyelewengan. Lanjut ke prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama adalah membantu mencapai tujuan. Sudah jelas ya, perencanaan itu adalah bagaimana kita ada untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pertama, manajemen. Nah, di dalam manajemen perencanaan itu adalah kegiatan paling pertama. Segala kegiatan dimulai dengan perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah menyeluruh.
di dalam perencanaan itu harus menyeluruh, tidak bisa separuh-separuh, misalnya hanya awal atau tengah atau hanya akhir. Kemudian yang keempat adalah alternatif, yang kelima efisiensi, keenam faktor kunci, ketujuh fleksibilitas, dan kedelapan strategis. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis perencanaan. Yang pertama adalah single use plans atau rencana tunggal. Jadi jenis ini adalah dibuat untuk tujuan khusus dan tidak akan bisa digunakan lagi. Contohnya rencana proyek, rencana acara, rencana perjalanan. Dan karakteristik dari single use plans ini, dia fleksibel, adaptif, dan terfokus pada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada repeat plan atau rencana yang bisa berulang-ulang. Dibuat untuk kegiatan yang dilakukan secara berkala. Contohnya seperti rencana produksi bulanan, rencana pemeliharaan peralatan secara berkala. Karakteristiknya adalah bisa terstruktur, efisien, dan meminimalkan kesalahan. Kemudian ada perencanaan strategis, fokus pada tujuan jangka panjang dan visi organisasi, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Contohnya adalah rencana bisnis, rencana pengembangan perusahaan. Karakteristik dari rencanaan strategis ini adalah komprehensif, fleksibel, dan berorientasi pada masa depan. Kemudian ada perencanaan operasional, fokus pada pengelolaan sumber daya dan aktivitas sehari-hari. Contohnya rencana produksi, rencana logistik. Kemudian perencanaan operasional ini terstruktur, efisien, dan meminimalkan biaya. Perencanaan taktis. Perencanaan ini berfokus pada strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya rencana pemasaran, rencana penjualan. Karakteristik dari perencanaan taktis adalah fleksibel, adaptif, dan berorientasi kepada hasil. Kunci perencanaan ini biar efektif adalah definisikan tujuan yang jelas, identifikasi sumber daya, tentukan strategi dan taktik, buat rencana aksi, evaluasi, dan revisi. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi pengorganisasian. Nah, di pengorganisasian ini ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisinya, terus kedua hakikat pengorganisasian, kemudian yang ketiga unsur, yang keempat fungsi, yang kelima prinsip, dan yang keenam bentuk. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ke definisi. Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama melalui hubungan formal. Nah, jadi organisasi ini adalah hubungan dua orang atau lebih, nggak bisa satu orang. Nah, dengan hubungan yang formal, yaitu resmi. Kemudian selanjutnya adalah hakikat organisasi. Yang pertama wadah atau statis untuk kegiatan manajemen. Nah, jadi organisasi ini adalah wadah untuk kegiatan manajemen itu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah proses atau dinamis, interaksi antar anggota. Jadi organisasian itu adalah proses interaksi antar anggota-anggota organisasi untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuannya di awal. Kemudian lanjut kita ke unsur-unsur pengorganisasian. Yang pertama kelompok orang, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga tujuan bersama. Jadi pengorganisasian itu harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Adalah harus sekelompok orang, yang dimana tadi dua orang atau lebih. Kemudian harus saling kerjasama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tujuan bersama. Jadi di dalam organisasi itu anggota-anggotanya harus memiliki tujuan yang sama. Tidak boleh tujuannya beda-beda, karena itu adalah salah satu unsur pengorganisasian yang wajib dipenuhi. Kemudian kita lanjut ke fungsi pengorganisasian. Yang pertama adalah mengatur kerjasama. Jadi pengorganisasian itu mengatur kerjasama agar terstruktur dan termanage. Kemudian yang kedua mencegah keterlambatan dan kesulitan. Jadi pengorganisasian itu mencegah untuk keterlambatan.
dan kesulitan. Yang ketiga, menentukan pedoman kerja. Jadi fungsinya pengorganisasian ini menentukan pedoman kerja. Ditentukan SOP yang telah dirumuskan. Kemudian prinsip, ada 12 prinsip pengorganisasian yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, sudah pasti. Kemudian kesatuan arah, harus satu tujuan semuanya. Kemudian kesatuan perintah, harus dalam satu pimpinan. Kemudian yang keempat, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Jadi wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang setiap anggotanya. Kemudian pembagian tugas, strukturnya sederhana, pola dasar permanen, jaminan jabatan, balas jasa adil, penempatan tepat, batas kemampuan pengawasan, dan koordinasi. Kemudian kita lanjut ke bentuk pengorganisasian. Yang pertama adalah lini atau garis sederhana kepemimpinan tunggal. Jadi ciri khasnya organisasi lini ini adalah strukturnya hierarkis, otoritas dari atas ke bawah, mengambil keputusannya cepat. Kemudian contohnya itu ya ada militer, perusahaan kecil, restoran, perusahaan manufaktur, lembaga keuangan. Kelebihannya di organisasi lini ini adalah efisien, terstruktur, pengambilan keputusannya cepat. Kemudian kekurangannya kurang fleksibel, terlalu terstruktur. Kemudian yang kedua adalah bentuk staff atau memberikan bantuan kepada pimpinan. Jadi di bentuk staff ini fokus pada pendukung, saran dan rekomendasi, tidak memiliki wewenang langsung. Contohnya konsultan manajemen, peneliti, lembaga pendidikan, organisasi non-profit, biro arsitektur. Kelebihannya fleksibel, kreatif, fokus pada pendukung. Cuman kekurangannya tidak memiliki wewenang langsung. Kemudian yang ketiga adalah lini dan staff, yaitu kombinasi. Jadi ciri khasnya bentuk yang ini adalah strukturnya hierarkis dengan dukungan staff seimbang, efektif. Bentuk ini memiliki kelebihan, jadi seimbang, efektif, pengambilan keputusannya sangat strategis. Cuman kekurangannya kompleks, memerlukan koordinasi yang baik. Sekian materi perencanaan dan pengorganisasian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.